Suara Dewa Raja Bulan Yin juga sangat bagus, tetapi agak kurang maskulin. Tetapi Qin Yichen diam-diam terkejut. Dia sepertinya berpikir bahwa mungkin banyak ras saat ini diciptakan oleh Raja-Raja Dewa ini. Dari sudut pandang tertentu, banyak Raja Dewa juga dapat dianggap sebagai nenek moyang semua makhluk hidup. Namun Yao Yuekong tidak berniat untuk mengakui leluhur dan kembali ke klan. Apakah Anda di sini untuk mengambil kesempatan klan saya? Raja Dewa Bulan Yin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja ini di sini untuk menerima murid. Yao Yuekong mengerutkan kening. Tanpa berpikir, aku tidak pernah berpikir untuk menyembah Raja Tuhan sebagai seorang guru. Kamu yakin? Raja Dewa Bulan Yin sedikit memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangan dinginnya yang seperti sinar bulan ke Bai Guanxing. Temanmu sangat baik padamu, tapi beberapa hal yang dia katakan mungkin tidak benar. Mungkin dari sudut pandangnya saja. Lagi pula, raja ini dan klanmu tidak pernah memiliki dendam. Dapat dilihat bahwa Dewa Raja Yue Yin lebih mudah didekati daripada Dewa Raja Qin Yichen, dan apa yang dia katakan tidak begitu menghitung. Setidaknya di permukaan. Namun, Yao Yuekong menggelengkan kepalanya. Temanku, tempat yang membuat orang mau berteman dengannya adalah dia selalu menganggap teman dari sudut pandang teman. Raja Dewa Bulan Yin tersenyum. Raja itu ada di sini untuk menjelajahi tanah suci bulan iblis. Penguasa neraka surgawi mencibir di samping. Paman Yue Yin, apa kau melihatnya? Tanda seru. Orang ini telah lama mengenakan celana panjang dengan Zenlong. Kami hanya ingin menyesap supnya. Orang ini pelit sekali. Permaisuri juga mencibir. Sekarang, tanah suci bulan iblis adalah milik Raja Dewa. Kamu bahkan tidak ingin minum supnya. Yao Yuekong juga tersenyum. Menjelajahi tanah suci bulan iblis? Menarik. Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa aku disesatkan oleh seorang teman untuk memujamu sebagai guru? Kalian para Raja Dewa. Tidak pernahkah kau memikirkannya? Dunia ini bukanlah mainan di tanganmu. Kemanapun kau ingin pergi, kemanapun kau ingin turun, perlakukan saja itu bukan apa-apa. Ekspresi Moon Yin God King tetap tidak berubah. Dia sepertinya tidak marah. Tapi dia tersenyum anggun. Alam semesta ini milik kita. Qin Yichen menjilat bibirnya dan siap untuk menarik pisaunya. Dia bisa melihat bahwa dewa di bawah langit sama gelapnya dengan raja. Tidak ada pengecualian sama sekali. Tidak peduli betapa anggunnya Raja Dewa ini di permukaan. Di mata mereka, dunia dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Puluhan ribu orang di dunia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini bukan karena Raja Dewa begitu bahagia, tetapi dalam konsep mereka, mereka benar-benar percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah milik mereka. Namun, Putri Wenxing diam-diam mengatakan bahwa itu buruk. Penguasa neraka surgawi memanggil Raja Dewa Yue Yin sebagai Sisu. Jelas, yang terakhir dan Heiju adalah teman. Bahkan jika Raja Dewa tidak memiliki teman, setidaknya sikap Raja Dewa Yue Yin saat ini adalah melindungi Kaisar dan Ratu. Tidak heran permaisuri begitu percaya diri. Namun, pada saat ini, Bai Guanxing tersenyum main-main. Aku ingat, kamu juga memiliki bagian dalam kontrak Longzu dengan surga. Qin Yichen menghela nafas lega, karena Raja Dewa Bulan Yin terikat oleh akta surga. Raja Dewa Bulan Yin tidak menyangkal, dia masih menarik. Tidak masalah membunuh satu atau dua keturunan Baize. Bai Guanxing bahkan lebih ceria. Sayang sekali saya adalah putra Baize. Selain itu, saya benar-benar dapat menahan hukuman dari surga yang memukuli saya sampai mati. Apakah Anda masih harus menunggu di sini? Kalimat ini akhirnya menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi anggun dan arogan dari Dewa Raja Yue Yin. Tapi dia dengan cepat kembali tenang. Raja ini tidak secara langsung meratakan tanah suci bulan iblis. Awalnya dia ingin menyerahkannya kepada muridnya. Tapi tidak peduli apa yang Raja Dewa Yue Yin katakan, Qin Yichen mengerti mengapa tanah suci bulan iblis tidak diinjak-injak selama bertahun-tahun. Karena di bawah sinar bulan dari bulan yang luas dan terang ini, dia sepertinya telah menangkap jejak surga. Dengan kata lain, tanah suci bulan iblis adalah larangan dengan kekuatan surga. Selain itu, jika Qin Yichen mengamati dengan cermat, dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa ini seharusnya ditinggalkan oleh Bai Guanxing di kehidupan sebelumnya. Selain prestise putra Baize, ada juga prestise iblis yang ganas. Saya ingin datang, nenek moyang Yao Yuekong, yaitu pemimpin terakhir Liga 10.000 Setan, dan menetapkan larangan agar untuk melindungi tanah suci balapan. Tidak banyak orang kuat di dunia yang dapat menerobos pengekangan yang dikumpulkan oleh kekuatan surga. Tidak hanya itu, Bai Guanxing meninggalkan batasan. Pembatasan itu hanya bisa diselesaikan oleh Yao Yuekong sendiri atau keturunannya. Pelanggar, bahkan jika ada cara untuk membubarkan pembatasan kekuatan surga, pembatasan terakhir akan terasa. Dan dengan demikian, tanah suci bulan iblis akan dihancurkan dengan sendirinya. Dengan pengaturan ini, pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar biasa takut bahkan pelarangan tingkat pertama akan sulit dipecahkan. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, Anda harus menimbangnya. Tanah suci bulan iblis akan hancur sendiri.
tidak hanya mereka tidak akan mendapatkan kesempatan dari klan bulan iblis, tetapi kekuatan penghancuran diri akan membuat mereka tidak berterima kasih. Ini juga mengapa selama bertahun-tahun, Yao Yuekong telah ditekan di neraka surgawi, dan tanah sucinya sendiri masih dapat dipertahankan hingga hari ini. Tetapi kedatangan Raja Dewa Yueyin tampaknya memberi kaisar kualifikasi untuk mengikuti yang pertama ke tanah suci bulan iblis. Cepat atau lambat, jika kamu akan masuk ke tanah suci bulan iblis, Raja ini bisa memberimu kesempatan kedua, tapi hanya 2 kali. Raja Dewa Bulan Yin telah memulihkan rahmat dan ketidakpedulian sebelumnya, seolah-olah dia akan memiliki kendali atas segalanya selama dia turun ke sini. Ingin menunggu Putra Baize mendapatkan kembali kekuatannya? Sayangnya, Hei Ancestor bisa pulih lebih cepat darinya. Putra Baize terlahir kembali, dan kamu telah melarikan diri dari neraka. Kamu tahu di dalam hatimu bahwa leluhur kulit hitam sudah cukup untuk melanggar larangan dan membuat tanah suci kamu hancur dengan sendirinya. Jadi, kamu tidak punya pilihan. Kata-kata Dewa Raja Yueyin seperti kerucut es, menembus lubang hati Yao Yu. Raja Dewa begitu kuat sehingga bisa membuat semua makhluk hidup terpesona dan ditakuti hanya dengan nama Dao, dan tidak diketahui lagi sudah berapa tahun dia hidup. Setiap perubahan dunia, semua turbulensi, sepertinya bisa ditangkap oleh mereka, sehingga mereka bisa menggunakan strategi kota untuk mengubahnya menjadi keuntungan mereka sendiri. Setelah mengatakan semua ini, Dewa Raja Yueyin berdiri dengan punggung di tangannya dan berdiri di depan tanah suci bulan iblis. Sinar bulan bersinar terang, dan dia tenang dan santai saat bersinar. Dia merasa bahwa dia lebih anggun dan lebih baik daripada Huang Mi, Siji dan yang lainnya. Setidaknya, dia akan memberikan kesempatan kedua kepada makhluk yang diperoleh ini. Tetapi pada saat Yao Yuekong, tanah leluhur sudah dekat di depannya. Tetapi Raja Dewa Yueyin yang berdiri di depan tanah leluhur menyebabkan dia mengeluarkan keringat dingin. Yao Yuekong tahu bahwa raja-raja ilahi ini terus-menerus menjadi lebih kuat setelah bertahun-tahun. Setelah bulu kaisar gagak emas dikorbankan, mereka akan dapat membuat Zhu Jiuyin dan yang lainnya menolak kontrak surga dan membunuh naga sejati dan keturunan dari 10 ras dewa besar. Raja Dewa Yueyin itu juga sama. Bahkan jika gagak emas menutupi langit, Zhu Jiuyin harus menanggung harga yang tinggi. Meskipun kematian Putra Baize dapat menyebabkan hukuman yang sangat mengerikan dari surga. Tapi masih sulit untuk membunuh Raja Dewa Bulan Yin. Yao Yuekong tidak ingin melibatkan teman. Qin Yichen juga memeras keringatnya untuk Demon Yuekong. Tidak heran permaisuri begitu percaya diri, bahwa dia memeluk paha seperti itu. Qin Yichen bahkan memperhatikan bahwa banyak pembangkit tenaga listrik tampak jelek, seolah-olah karena kedatangan Raja Dewa Bulan Yin. Mereka khawatir bahwa mereka bahkan tidak dapat minum sup. Kengerian yang diungkapkan Raja Dewa Yueyin tanpa terlihat membuat Qin Yichen sangat memahami bahwa sekarang, bahkan jika Bai Guanxing membuat janji lain, orang-orang kuat ini tidak akan berani menjadi musuh Raja Dewa untuk ini.